Fireflux nih, mereka butuh badan tambahan nggak sih? Kayaknya. Oh. Dan X-Borg Teris Lamit berarti turunkan Fireflux ke bawah atau bahkan kita lihat Fireflux memaksa ke game yang ketiga bersama dengan Ranger Mars dan juga AWL menuju ke dalam lane of down. let's go, match point untuk Onyx. Dan ternyata kejutan terjadi ya. X-Borg-nya ternyata ada di XP. Jungle-nya tetap ada di tangan Joy. Sedangkan yang agak sedikit berbeda, Rosa menggunakan Terizla. Yang biasanya kita melihat Rosa menggunakan match-match lucu, match-match yang gemoy. Sekarang bawa palu gede banget ya kan. Tapi ya terlihat cukup agresif. Namun 3 ketukan dari execution strike-nya nggak kena, jadi power clear-nya agak sedikit terhambat tuh. Ya, masalahnya kalau misalnya dia paksakan langsung ke depan, yang ada clear-nya sulit, level 2-nya sekarat, terus dia harus mundur. Pengawalan terhadap Little Wonder akan cukup berat. Dan nampaknya kalau kita lihat kali ini, dari sosok seorang Kairi bahkan sampai datang ke depan sana loh untuk mengawal para pasukan dari tim Onyx yang coba untuk menyelamatkan Little Wanderer-nya nih, Aul. Dan juga ternyata dari segi XP lane-nya ya udah kelihatan sebetulnya Barats memang cukup kesulitan untuk ketemu sama X-Borg. Jadi kelihatan banget di sini Alien udah coba untuk ngebantuin lagi, ingin coba untuk ngelakuin adanya sedikit pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh Kairi. Tapi ya sejauh ini masih belum ada first blood juga, walaupun Sans sudah memberikan sedikit pressure-nya di arah tengah. Keyboy bertemu dengan TNZ mencari ritmenya terlebih dahulu. Tapi kepleset sama-sama dengan ada Little Wonder dari Cyclone Eye di sana. Plus di arah goldnya, ini harusnya Kari lumayan kesulitan gak sih ketemu sama Harit? Ya benar-benar kesulitan. Karena untuk sekarang memang belum bisa bersinar Albertnya. Karena kita tahu pasif yang cukup berat dimiliki oleh sosok seorang Sunshine. Jadi early game pun dia juga bisa mainkan pokingnya. Cuma yang sangat diandalkan saat ini adalah gimana caranya permainan dari jungle mereka biar bisa bersinar. Supaya Albertnya bisa bebas. Supaya Albertnya punya goal tambahan. Dan sedangkan kalau ngomongin dari jungle, ini Kairi memilih untuk Orange Buff terlebih dahulu. Dan itu dia problemnya, Ul. Ketika terlalu banyak hero yang bisa melakukan dash, combo Joy-nya ini bisa kehilangan tempo ritme dari nada-nadanya. Bisa false ya nadanya. Akhirnya electrifying beats-nya kan nggak 3 stack itu nggak immune dan nggak akan semakin sakit. Tapi Detona's Welcome masuk ke arah Alien. Oke, tapi Alien kalau dimasukin oleh sosok seorang Angel lah ini akan cukup merugikan. Kenapa? Dia akan mengeluarkan hard guard dengan sia-sia. Dan Alien udah nggak punya lagi jalan untuk pulang ketika dia udah nggak punya Vidaga Armor, dia udah nggak punya Flicker sekarang, dan ini cukup berbahaya. Keyboy out of nowhere memaksa Rosa di depan sana, mengeluarkan Final Slash, dapatkan Alien hilang tiba-tiba oleh sosok seorang Kairi. Tapi kali ini lihat mereka akan coba mengadu retribution depan sana. Kairi gagal untuk mendapatkan turtle, dipaksa oleh sosok seorang TNZ, dan Kairi masih coba gocek. One last hit, berhasil mendapatkan poin atas seorang Kairi. Mereka pun dikeluarkan, tapi TNZ masih berhasil melewati obstacle terakhir di arah bottom lane. Yap, Joy Angela ya, ternyata kombinasi yang memang mengerikan untuk Onyx. Dikejar-kejar semuanya, bahkan gak dikasih space Kairi-nya untuk bisa melakukan contest retribution. Bahkan ini adalah poin plus lagi buat Fireflux, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan sang jungler dari Onyx. Melihat ke arah gold lane perlahan-lahan kali ini masih cukup sengit dan masih cukup so-so aja. Gak ada yang terlalu unggul juga. Sedangkan memang untuk segi matchup heroes di XP-nya, ini Alien terlihat ya lebih unggul ya. Dimana Boots-nya dipegangin, Boots-nya juga cukup sulit untuk bisa melakukan clearing untuk maju juga. Karena mau nggak mau Boots harus maju untuk nahan stack demi stack-nya nih. Agar nggak jadi Dino yang badannya kecil. Dan itu pun yang dimanfaatkan oleh Alien. Alien maksa nih untuk minionnya terfreeze terlebih dahulu sehingga Boots-nya harus maju perlahan-lahan. Dan TNZ yang nampaknya akan menjadi item pertama Starlium ya, sama-sama dengan adanya Harit juga memanfaatkan adanya true damage. Tapi ya kalau ngeliat Kairi ini udah mulai kembali dengan agresivitasnya, TNZ sudah mulai hadir dan bahkan kali ini kayaknya ada peperangan dan pengejaran nih.
memaksa ke arah Keyboy di depan sana. Para pasukan dari tim Fireflux mereka gagal untuk mendapatkan Keyboy karena di depan sana Albert dipaksa memaksa ke arah Rosa, hilang dengan sangat instan Kyrie. Tapi lihat TNC udah nggak punya nada-nada indah dan di arah bottom lane Boots masih coba untuk bertahan, memaksa berhasil mendapatkan satu buah alien. Detona, welcome to my channel. Gagal didapatkan karena injakan terakhir dari sosok seorang Boots. Oh, wordplay! Flicker yang berhasil didapatkan Boots! Berhasil meng-outplay dan surprise attack alien. Mengagetkan sosok alien, tapi lihat di arah bottom lane. Bakal coba dikejar oleh sosok seorang TNC. Berhasil didapatkan dan satu buah point kill dengan retribution yang masih standby. Tapi nampaknya TNC memaksakan retributionnya yang berhasil diinformasikan oleh ke Kyrie. Saya kaget ya kebetulan ya tadi betul-betul outplay dari Boots, kalkulasi yang matang, prediksi juga yang begitu baik. Ini ngebuat dari alien harus tumbang untuk kedua kalinya. Apex 47 selesai dengan Necklace of Durance juga untuk pastinya menghambat nantinya dari segi shield, dari segi lifesteal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk Turtle sekarang tidak langsung dikomit. Alien masih mencari terlebih dahulu baterai kehidupannya. Sedangkan Joy ini masih butuh banget pastinya farming dengan keadaannya purple buff kali ini dalam keadaan habis. Masih coba untuk maju lagi dan nampaknya gold lanernya udah mulai join the fight nih untuk ada fight besar-besaran di area turtle harusnya. Oke, TNC bakal coba dirasuki oleh seorang Angela kah? Tapi nampaknya ketika mereka sudah mendengar ada nada piano teng neng 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 neng, mereka memilih untuk mundur. Dengan alien menjadi badan mereka, akankah dari tim Fireflux mampu melakukan sedikit buying time di arah turtle-nya? Yap, dan ini Rosanya juga susah banget sih. Dia ketemu Sans ketarik-tarik sama Shadow Stampede. Dan juga bisa aja terkibas berkali-kali oleh Keyboy. Tapi Kyrie dikejar. Oke, Kyrie dikejar dan dalam dikeluarkan. Dibalaskan kembali keadaannya, mencoba ditelan tapi Terisla. Wah, kamu coba bersama dengan sosok seorang alien berhasil mendapatkan Kyrie. Pertukaran dua jungle yang harus tumbang. Tapi lihat Albert bersinar. Albert berhasil membuat permainan kali ini 1 poin lebih unggul di tangan Onyx. Karena kita lihat Onyx masih mendapatkan 3 poin, sedangkan dari Fireflux mendapatkan 2 poin. Kalau Albert tidak jump in ke arah belakang dan tidak mendeal damage, mungkin ini akan menjadi team fight yang dimenangkan oleh Fireflux, Saul. Ya, walaupun memang akhirnya tim fightnya bisa diseimbangkan oleh Onyx, tapi sayangnya Albert memang harus meninggalkan lane-nya dan akhirnya dilihat di minimap ini ada Sunshine yang ngedorong ke arah inner turret, tapi Onyx masih bisa terbilang unggul kembali karena turtle-nya berhasil untuk diamankan. Inner turret-nya hilang di arah top lane, ini cukup berbahaya karena Sunshine memang belum ikut fight sih. Dia dari tadi coba untuk fokus farming dulu dengan 2 item modal awal, bahkan dia nge-skip ke arah Thunderbelt-nya. Dia butuh delivering damage yang optimal untuk bisa nembus nih lini pertahanan dari Onyx yang dimana ada Boots dan juga Keyboy yang punya durability tinggi, Albert yang punya shield, plus ekstra kerja keras buat Fireflux di saat nantinya ada Netherrealm yang diaktifkan. Maka dari itu kalau ngelihat dari build-nya Sunshine ya tidak ada item defensif sama sekali nih. Tapi ya Onyx udah mulai sadar juga bahwa top lane mereka udah mulai terancam. Mereka coba untuk membalaskan hal tersebut. Tapi nampaknya cukup sulit karena TNC dan Alien sudah sigap untuk bisa mengusir siapapun yang coba untuk menyentuh ke arah top turretnya. Menunggu 1 menit ke arah Lord yang akan segera muncul. Masih coba untuk berfokus mencicil terlebih dahulu, sedangkan Boots masih coba untuk bersikeras mempertahankan stack demi stacknya untuk menculik siapapun nantinya yang ada di depan, terutama dari TNC kah? Tapi tidak, ternyata nggak dikomit karena masih coba untuk sabar lagi. Sedangkan Sunshine udah puas nih, inner turretnya udah hancur. Dia udah langsung swap juga ke arah bawah, mencoba untuk kembali mendapatkan objektif turret demi turret. Tapi ada yang sticky picky dari rumputan. Kyrie masuk. Oh gila, berani banget, tapi Kyrie di depan sana hampir saja ter-take down. Dan ternyata Kyrie tidak berada di dalam lingkaran Netherrealm. Berpasang dari Fireflux, mereka berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi lihat di belakang sana, Keyboy bersama dengan Albert berhasil menutup ke arah gold laner. Masih mau lebih, Albert kali ini menuju ke arah seorang alien.
Dan Keyboy coba untuk megangin kaki sosok dari seorang TNC, tapi nampaknya tidak cukup. Tapi TNC sepertinya kaget karena Albert is coming! Berhasil men-shutdown pergerakan TNC. Looking for triple kill dari seorang Albert. Tapi damage-nya masih belum cukup. Dan ternyata masih ada saman force. Albert double kill! Looking for triple kill. Albert versus everybody. Masih ada mundur ke belakang, Synchro Vision-nya gagal! Tapi meskipun begitu, Albert masih bisa mendapatkan 1 buah point kill. What the play from Albert, walaupun aku agak sedikit melihat dia berhenti pergerakannya, entah karena puppet string atau apa, tapi dia sempat berhenti kalau Aul sempat lihat. Iya, itu sempat tertahan sedikit gitu ya, tapi ya untungnya dengan adanya triple kill yang dihadirkan dengan adanya Albert, ini membuat Fireflag kehilangan adanya quantity ya, akhirnya Lordnya bisa disecure oleh Onyx. Dan ini menjadi satu dobrakan lagi pastinya nanti untuk bisa menembus lini pertahanan dari Fireflag. Ternyata aku tadi habis langsung nge-replay puppet string dia. Berhenti karena puppet string. Karena ikatan Angela ya. Jadi memang nggak bisa bergerak tadi, makanya agak sedikit terdiam. Tapi memang walaupun memang harus ter-shutdown, tapi Albert sempat juga dapetin triple kill. Dan sekarang Lordnya udah jalan di bawah. Sedangkan Onyx masih fokus juga untuk ke arah outer middle turret. Sedangkan TNC? Oh my god. Depan sana mereka tak boleh langsung memaksa ke arah seorang Kairi. Mungkin Kairi terlihat mudah untuk dimakan. Tapi ingat, ini Kairi tidak pernah sendirian. Selalu banyak kawanannya yang sudah standby. Di mana lagi kita melihat posisi Lord sudah mulai bebas. Dan ini tidak boleh terlalu dipaksakan oleh seorang Sunshine. Karena kita tahu Sunshine ini, oh my god, Final Slash from Pulse! Memaksakan Lassie Sanity. Dan di depan sana Terisla-nya, penalty zone for nothing. Suns tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk NetherRealm. Dan para pasukan dari tim Fireflags, mereka gagal untuk menangkap Albert di depan sana. Walaupun Albert tidak menggunakan Purify, tapi dia menggunakan Flicker. Yang possibility ditangkapnya masih lebih mudah. Tapi outer turret udah rontok semua sih. Tapi yang perlu diperhatikan sama Onyx nantinya adalah ini Sunshine. Damage per second, true damage-nya itu udah mulai kerasa. Apalagi Demon Hunter Sword tadi selesai. Dan bahkan peperangan kembali terjadi Bang Oji. Oke, peperangan kembali terjadi. Lassie Sanity malah dia kembali lagi menuju ke Keyboy. Itu semua kesalahan kalau menurut saya. Karena lihat, dia akan bisa men-trigger flicker yang dia miliki. Sedangkan flicker yang dia miliki itu dibutuhkan ketika Lord nanti. Dan memaksakan untuk balik lagi. Bahkan dia harus tahu, dengan 4.000 gold difference, mereka tidak bisa melakukan instant pick off terhadap Keyboy. Alien ini harus memikirkan hal seperti itu. Memang berbeda kasusnya dengan match di mana Flap TZ memiliki keunggulan cukup tinggi hingga rom-rom musuhnya bisa dimakan. Dan mereka tidak boleh terlalu greedy seperti itu loh. Iya, karena mereka dalam kondisi tidak owning. Ya kan? Lagi behind lah ya, tertinggal. Oke, tapi untuk inner turret juga udah mulai dihancurkan, sedangkan Albert udah hampir full item nih. Udah ada Blood Wings, Holy Crystal, Concentrate juga yang nantinya membuat dari life steal-nya semakin tinggi di dalam satu buah perangan. Dan ada si Halberd sini yang memang diamankan juga untuk Kairi. Sedangkan dari Fireflags mereka bahkan dominance, cuman ada Necklace of Durance aja. Gak ada Dominance Ice, gak ada si Halberd, hanya mengandalkan Necklace of Durance dari Apex 47. Dan itu kayaknya gak cukup untuk bisa menanggulangi adanya lifesteal, adanya dari shieldnya untuk Albertnya juga. Dan keunggulan yang dipegang Onyx kali ini, mereka udah mulai langsung setup menuju ke arah Lord. Karena Suns kayaknya pengen cepet-cepet pulang, tapi TNZ gak akan ngebiarin hal itu. Oke, udah mulai meledak di sana, nada-nada indah. Udah mulai dikumandangkan. Tapi dengan informasi yang sudah ada, Suns harus respect dengan damage dari seorang Sunshine. Kayaknya itu membuat Suns sedikit trauma. Akhirnya dia langsung pulang ke arah belakang. Karena Kairi akan coba datang kembali. Boots jadi untuk saat ini menjadi sosok yang menanggulangi Alien. Sama-sama EXP laner, sama-sama pegangin ke arah Lordnya. Supaya tidak ada yang mencolong start. Karena lihat, di depan sana, lebih fokus menuju ke sosok seorang Terisla Rosa. Dari Kairi tidak boleh lengah. Karena Lord sudah mulai berada di dalam 50% darah. Sunshine akan sangat cepat. Kairi udah mulai harus respon. Boost di depan sana. Mencoba untuk menangkap siapapun. Nada indah bersama. Dan Retribution from TNZ. Berhasil mendapatkan sangat baik. Kairi pun bahkan harus ter-take down. Menuju ke arah belakang. Albert versus everybody. Rosa, where are you going? There is penalty zone for defensive. Dengan ditambah satu wave yang menumpuk di arah top lane. Onyx harus reset. Yap,
kehilangan Kairi, kehilangan pula dari Lord-nya. Onyx harus defense terlebih dahulu karena Lord udah langsung spawn di area top lane. Dan Apex 47 beserta Sunshine dan si Halberd ini udah selesai nih. Ini udah menjadi satu kunci jawaban untuk Fireflux bisa melumat habis harusnya frontliner dari Onyx. Menuju ke arah orange buff yang coba untuk diamankan oleh Keyboy tapi nampaknya terusir mundur dengan ada fire missile dari Alien. Inner turret sudah mulai dibayarkan pula dan Lordnya masih coba untuk di defense oleh Kairi di area top. Dan harusnya ini masih bisa di defense sih, nggak bisa di follow up terus-terusan lagi sama Fireflux. Sedangkan fokus ya Sunshine. Oke, Albert kali ini mereka masih bisa flicker per defensif. Tapi Sunshine terlalu kuat untuk bisa head to head dengan seorang Albert. Albert udah mulai harus berpikir kalau dia tidak boleh terlalu fokus ke arah sosok seorang Sunshine. Karena Sunshine full damage tadi seperti yang diucapkan Aul. Karena memang itulah sebuah kelemahan dari Albert dengan absorb damage yang mereka miliki. Pasif carry adalah jawabannya, Aul. Itu dia pasif carry ditambah si Halberd udah makin lagi ngebuat ya siapapun bisa terlumat habis. Tapi untuk sekali ini pun Onyx masih bisa bertahan. Onyx bisa nge-clear satu Lord tadi yang udah masuk juga ke arah topnya, di reset lagi. Tapi gold dari Fireflux ini menunjukkan udah mulai adanya pengejaran nih terhadap adanya gameplay pertukarannya pula. Tapi 1v1 di area bottom lane. 1v1 situation. Di reset oleh seorang Kairi karena dia sadar untuk saat ini Nolan tidak bisa head to head dengan Joy di arah mid to the late game. Karena memang ini adalah waktunya Joy bersinar sedangkan Kairi bersinar sudah selesai waktunya. Karena Kairi punya waktu early sampai to the mid dan mid to the late game adalah waktu Joy atau TNZ. Nah saat ini akan berubah menjadi carry utama mereka di tangan sosok seorang Albert. Tapi ingat, mereka tidak punya marksman. Sedangkan dari Fireflux punya marksman yaitu Sunshine. Dan sangat mengandalkan gimana caranya Keyboy bisa melakukan rata kanan dengan Final Slash-nya. Iya, oke. Oke, sih ada Endless Battle. Udah diamankan full attack ya buat Kairi-nya juga. 20 detik menuju ke arah Lord yang akan segera muncul. Tapi Kairi masuk. Fracture-nya on point. Wow, Fracture on point dan Keyboy memaksa karena depan terperangkap oleh Pulse. Akhirnya TNC tershutdown. Pergerakan tanpa ada TNC Sunshine. Hanya mas-mas Kari biasa. Karena lihat dengan para pasukan dari Fireflux. Mereka memaksakan Sunshine dan hilang. Instant pick up. Albert juga memakan. Looking for weapon. Rosa. One last man standing. Harus mundur ke arah belakang. Lihat. Udah menuju ke arah menit ke-16. Best Red akan menjadi pilihan utama. Ditarik dan makan hilang. Rosa. Termakan. Immortality bukan menjadi jawaban. Karena mereka akan terwipe out. Onyx berhasil mengamankan wipeout dan akankah mereka melakukan one strike push di TP begitu saja dan Onyx goes to grand final. Wow, Onyx menjadi grand finalist selanjutnya yang akan terrematch nantinya bersama dengan